Di saat malam menyapa, Lintas Palembang Malam. kami hadir di Lintas Palembang Malam. Terima kasih pendengar, kebersamaan kita kali ini berlanjut dengan Lintas Palembang Malam. Masih bersama saya Haris Ansor, ditemani rekan saya ada Bang Iwan hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk kali ini kita akan ikuti satu spesial program, ada dialog khusus, dialog luar studio yang akan kami siarkan langsung dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Akan mengangkat sebuah topik mengenai karya-karya wanita pagar alam untuk negeri. Tentunya bersama narasumber kita akan berbincang-bincang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya bersama rekan saya Lydia Wulansari. Segera kita menuju ke sana. Disiarkan langsung dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Segera Anda ikuti dialog interaktif karya-karya wanita pagar alam untuk negeri. Bersama presenter kita, Lydia Wulansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk rekan saya Haris Ansor yang ada di studio Pro 1 RRI Palembang. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal Inspirasi. Tentunya di kesempatan malam hari ini sangat luar biasa. Kita berjumpa dalam sebuah program yang spesial, yaitu dialog di luar studio dari Bumi Basema Pagar Alam. Dan saat ini kami tepat berada di Kota Pagar Alam dengan panorama dan juga keindahan alam yang luar biasa serta suasana yang sejuk luar biasa. Pendengar, tentunya di malam hari ini dalam dialog di luar studio dari Bumi Basema ini kita akan membahas sebuah tema. Tema ini adalah mengenai tentang karya-karya wanita pagar alam untuk negeri. Dan saat ini sudah duduk ya, yang pasti di samping saya wanita-wanita pagar alam yang luar biasa ya. Yang pertama adalah narasumber kita, ada Ibu Oliviana Arifin. Beliau adalah owner Non Ayu. Silakan kita sapa dulu Ibu. Iya. Selamat malam Bu. Selamat malam, apa kabar? Baik, boleh. Lama tak basuh ya. Lama tak basuh. Sekarang berjumpa kembali ya Bu ya. Berjumpa kembali, terima kasih. Iya, dan senang sekali bisa diundang ke sini juga ya Bu ya. Sama-sama. Ya, kemudian juga di samping dari Bu Olivia, ini adalah seorang wanita cantik juga. Kami sama-sama bertiga cantik semua ya. Ada Mbak Tri Septika, beliau adalah penggiat ekoprint dari Go. Betul ya Bu ya? Betul. Oke. Gabungan organisasi wanita. Oh, gabungan organisasi wanita, Betul. itu arti kepanjangannya ya Iya, Bu ya. iya. Apa kabar Mbak Tri? Mbak Tika ya? Panggilnya Tika. Oh Mbak Tika, oke Mbak Tika, biar lebih akrab gitu ya Mbak Tika ya. Ya, malam hari ini sangat menarik, yang pasti pendengar yang mungkin ada di studio bertanya-tanya, apa sih kira-kira yang dihasilkan karya-karya wanita pagar alam untuk negeri. Ini kami cuma sekedar memberikan informasi untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa saat ini ada di depan kami ini beragam karya-karya ya dari wanita-wanita luar biasa pagar alam bagi negeri. Betul Bu Olive ya? Betul. Nah, ini mungkin sebuah tanda kutip nih Bu Olive. Akan ada pertanyaan dari pendengar kita. Iya. Apa yang dimaksud dengan karya-karya? Dan apa saja karya-karya dari wanita pagar alam itu? Iya. Mbak Lydia, saya melihat katanya dulu ya. Katanya, Karya-karya. Karya-karya. Kriya itu adalah sebenarnya suatu usaha dalam seni rupa. Dalam sebuah seni rupa. Dalam seni rupa yang bisa diaplikasikan ke dalam bentuk tekstil, kemudian gerabah dan sebagainya. Itu kita bicara kriya. Kriya. Okay. Nah, kriya itu bahasa Sanskerta. Sebuah bahasa Sanskerta. Kriya itu bahasa Sanskerta yang akhirnya masuk ke dalam bahasa Indonesia disebut karya. Hasil. Nah, kalau kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita bicara batik, Pagar Alam punya batik punya kan batik, punya ya. batik. Saat itu kita ngobrolnya tentang batik cap, kemudian batik tulis. Nah, kita bahas. Aku masih punya utang sama Mbak Lydia untuk menunjukkan batik tulisnya. Batik tulisnya. Hari itu kita belum lihat kan batik tulis. Kebetulan batik tulis itu sedang saya pakai. Oh, yang ini ya, yang cantik sekali ya Bu ya. Ini dengan motif-motifnya ya? Ya, ini motif-motifnya semua adalah
kearifan lokal Kota Pagar Alam Oke. yang kita aplikasikan dalam selembar kain. Kearifan lokal tentunya yang ada di Iya. Pagar Alam begitu ya. Iya. Kekayaan alamnya seperti itu ya Iya, Bu ya. betul, Apa-apa betul. saja nih Bu? Mungkin ini akan bertanya-tanya pendengar Yang kita. jelas kopi, karena Kopi. komoditas kopi Pagar Alam paling besar di Sumatera Selatan. Kawe Ada ya Bu bijinya ya. kawe, biji kawe katanya. Biji kawe. Nah, itu ada di sini, ada biji kawe, kemudian ada tulisan aksara ulu, Aksara ada ulu. ya ada aksara ulu di sini. Kemudian ada sajam. Wah, Sajam. senjata tajam. Wah. Serem Bahaya ini ya. Nah, jadi yang serem kita aplikasikan ke dalam selembar kain, jadi nggak serem tapi Enggak, indah. tapi menjadi sebuah keindahan. Iya betul. Jadi indah. Bisa dilihat di sini ada sajamnya tapi jadi indah. Jadi indah. Nah, karena saya perhatikan pemerintah Kota Pagar Alam pun memberikan souvenirnya sajam. Saja. Nah, tapi kalau perempuan kayaknya kalau bawa sajam, Agak gimana gitu ya. jadi kita aplikasikan ke dalam selembar Selembar kain, kain. kemudian ditulis sehingga timbullah keindahan. Yang Timbul sebuah makainya keindahan. juga akhirnya melihat suatu keindahan. Aha, menjadi Nah, sebuah cantik gitu ya Bu Nah, ya. kira-kira begitulah. Nah, Oke. itu yang saat ini Nonayu punya adalah sekarang sudah meningkat dari batik cap. Batik capnya sih masih tetap ada sih. Aha. Nah, tapi kami sudah meningkatkan kualitas karena ternyata Iya. orang kalau sudah kenal batik tulis sudah susah beralih. Wah. Jadinya, Kalau sudah ngomongin bakti tulis gitu langsung jatuh hati gitu ya Bu sudah ya. jatuh hati. Jadi akhirnya Nonayu sendiri harus bereformasi, berkembang Berkembang. cara berpikirnya, Ya. kemudian terus mencari inovasi-inovasi apa Mhm. sehingga Pagar Alam punya batik tulis, Punya batik tulis punya tersendiri. batik tulis. Betul. Nah ini tentunya kan untuk bisa mendapatkan ide atau kreasi begitu untuk bisa diaplikasikan di dalam sebuah batik tulis ini gimana caranya nih Bu? Yang jelas harus mau mengeksplor setiap sudut di Kota Pagar Alam Setiap ini. sudut dibuka. Karena sama seperti kota-kota lainnya, Kota Pagar Iya. Alam juga ini adalah kota yang mulai berkembang. Mhm. Artinya juga setiap kearifan lokalnya yang dulunya tidak terlihat sekarang terlihat. Nah, itulah yang kita kumpulkan satu persatu untuk kita bisa aplikasikan dalam selembar kain. Itu yang diaplikasikan dalam selembar Betul, kain ya. betul. Dan inilah keindahan yang luar biasa Ya, itu. ini adalah Ini batik yang tulis. belum dibuat baju begitu ya Bu belum ya dibuat bentuknya baju ya. dan ini sudah dibuat baju. Aha. Gitu. Ini juga sama dengan tentunya apa ya diaplikasikan dari beragam kekayaan alam yang ada di betul Kota Pagar sama, Alam. iya. Betul, Oke, betul, baik, betul, menarik betul. sekali. Dan tentunya kita pengen tanya juga nih Bu, nanti sebelum kita ke Mbak Tika Iya, ditahan siap. dulu ya. Sabar, sabar. Oke, kita lanjut kembali nih Bu. Kita pengen tanya kira-kira apa-apa saja nih kriah yang ada oleh wanita Ya, Pagar di Alam? depan saya ini kita sekarang ada di kebun lemon. Oh Nah. iya pendengar yang pasti pemirsa ini kita sedang berada di dalam suasana yang outdoor gitu Iya. ya dengan keindahan yang luar biasa. Betul. Ada kebun lemon di belakang Betul, kita. Wah. iya. Dan ada ibu-ibu cantik di sini ya. Ya, Iya. jadi kami memang punya kebun lemon. Iya. Kalau orang bicara lemon, kita bicara cuman air peras. Air peras. Jadi kita bicara lemon, kita bicara air. Nah, saat ini lemon sudah tidak hanya air gitu, tapi kita sudah bisa melakukan banyak hal. Nah, di kebun kami saat ini selain lemon, kami juga punya bunga telang yang kami beri jadikan teh. Bunga telang. Nah, bunga Seperti telang apa nih Bu? ini adalah bunga telang. Oke. Bunga telang ini khasiatnya adalah untuk antioksidan, gitu ya. Antioksidan, Kemudian untuk mengurangi luka, kemudian ini ada juga untuk mengatasi diabetes. Ini cuma ada Ya. di Kota Pagar Alam. Enggak juga sih sebenarnya. Ada, tetapi bisa Cuma kita masih belum aware, Oke. masih belum memperhatikan. Belum gitu. Kalau memperhatikan. di luar kota lain orang sudah tahu tentang bunga telang, Telang, gitu ya. aha. Cuman di kita masih belum. Jadi belum populer Belum kalau populer. di kita. Makanya dipopulerkan. Dipopulerkan hari ini. Betul. Kemudian Aha. ini setelah diseduh warnanya biru. Oh ini yang dari bunga telang Iya, tadi ya Bu ya? Oke. ini sudah diseduh warnanya biru. Nanti kita akan berubah apabila dikasih dengan Wow, simsalabim jadi apa? Nah, jadi warnanya berubah menjadi ungu. Oh, berubah menjadi ungu. Iya, jadi iya. sebenarnya ini adalah teh juga. Ini adalah teh. Ini kita sebutnya teh ya. Ini Oh, teh, teh. kayak apa Teh lemon lemon kering gitu ya, lemon teh kering lemon ya. kering. Ini adalah herbal-herbal yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri di rumah-rumah kita, memanfaatkan pekarangan, memanfaatkan hasil alam di Kota Pagar Alam ini untuk inovasi-inovasi atau
ini herbal ya, Iya. herbal untuk kesehatan zaman COVID, meningkatkan imun. Penting sekali. Penting sekali. Kalau rasanya mungkin pahit, kemudian baunya langu, sebenarnya itu hal-hal yang biasa terjadi pada makanan-makanan herbal. Nah, ini ada lemon peras. Ini lemon peras. Kemudian biasanya kalau kita zaman COVID dulu, sekitar awal-awal dulu, minumlah lemon bersama madu. Nah, kira-kira itulah. Jadi kami di sini dari kebun lemon, dari kebun lemon di rumah kami memanfaatkan pekarangan, kami memanfaatkan hasil kami untuk diolah sehingga bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh kita semua. Itu Kak Lydia. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah sekarang kita beralih ke Mbak Tika. Nah kalau Mbak Tika sendiri nih Mbak Tika, apa sih yang dimaksud tentunya dengan ekoprint? Ekoprint di sini yaitu kita membuat pola di sebuah kain dengan menggunakan bahan-bahan alam berupa daun-daunan alam dari alam beserta pewarnanya juga dari alam. Aku potong boleh? Boleh, boleh Bu. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Ekoprint itu seperti apa gitu ya? Jadi jangan ngomongin ekoprint dulu dong. Jadi apa dulu dong? Giveaway. Oh giveaway, oh iya. Kalau pepatah bijak mengatakan Bu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi harus betul. kenal dulu ya Bu Kenal ya. dulu. Apa Jadi kita itu giveaway? GOW itu adalah gabungan organisasi wanita. Oke. Jadi memang ada amanatnya gitu bahwa organisasi wanita itu harus bisa berhimpun melakukan sesuatu untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat. Oke. Gabungan organisasi wanita itu adalah istri polisi, Oke. istri tentara, kemudian ASN, ASN, oke. kemudian dari organisasi keagamaan. Mbak Tika ini istri tentara loh, Aduh, ibu persit. Ibu persis ternyata. Nah, gitu kan. Iya. Yang di belakang yang itu Lambaikan ibu tangannya. polisi. Iya, ibu polisi, Itu Bayangkari, oke, yang Bayangkari. ini dari Salima, yang ini istri anggota DPR. Oh, Masya yang ini Allah. dari Kementerian Agama. Oh, dari Kementerian Agama. Nah, Jadi berkumpul benar Bu ya. Betul. Masih Jadi- banyak lagi organisasi-organisasi Nah, yang lain. jadi memang di gabungan organisasi wanita diberikan tanggung jawab, diberikan tanggung jawab. beban untuk bisa melakukan karya. Kalau bisa menghasilkan uang. Bisa menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Oke. Betul. Nah, kebetulan kita ada punya 2 tim di sini. Yang satu memang di bawah Ibu Tika, itu Oke. Ekoprint. Ekoprint. Nanti di bawah Ibu Khairani dan Ibu Nana adalah bikin sabun batangan. Aduh, bikin sabun batangan gitu ya. Nah, kita bicara Iya. tentang Ekoprint tadi. Ekoprint, Nah, ya. jadi ini istri tentara ini. Oh, ternyata Ibu Persit ya. Ya, siap. jadi jadi istri harus punya karya. Istri harus punya punya karya. Iya, nanti anak-anaknya juga akan bangga kan? Bangga Wah, begitu, gitu. iya. Jadi inilah teman-teman sekarang lagi mengeksplor tentang ekoprint. Ekoprint, oke. Yaitu bahan bakunya memang dari Dari alam, Dari kita alam. pakai pewarnaannya. Pewarnaannya juga dari alam. Seperti apa itu pewarnaannya? Bu? Pewarnanya itu seperti dari kulit pohon mahoni, Oh, secang, gambir, terus Berarti ramah Ramah terhadap ini ya? lingkungan. Ramah Ramah lingkungan, lingkungan. ya. Ekoprint ini sangat-sangat ramah Lingkungan. lingkungan. Bahkan bisa mengurangi limbah dedaunan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi si daunnya diambil, kemudian diplok, nanti bisa dilihat nanti di teman-teman di belakang. Kemudian dilakukan suatu proses sehingga si motifnya nempel. Oh, jadi ini hasil Iya, dari dari ekoprint. ekoprint. Iya, ini hasil Cantik dari ya. ekoprint gitu ya. Oke, oke. Ya, jadi ini daun. Aha. Daun ditempel, kemudian Daun ditempel. dilakukan proses kimianya. Kita kan sebutnya walaupun ramah lingkungan tetap itu proses kimia. Kemudian lakukan sesuatu sehingga bisa nempel di sini. Gitu. Ini bagaimana sampai bisa punya ide seperti itu? Itu bisa ditempel, akhirnya bisa menjadi kayak motif ya Bu ya Iya, jadinya. Iya, Aha. betul. Asal mulanya kami ini di dalam organisasi gabungan organisasi wanita ini dituntut seperti kata beliau tadi harus bisa berkarya, yang mempunyai karya tadi yang bisa mempunyai
nilai jual. Nilai jual, gitu. oke. Terus Ibu Ketua sendiri, Ibu Rama Muntopianingrum, beliau sangat cerdas. Beliau terus berpikir, ayolah kita mulai mengadakan pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu-ibu yang ada di dalam organisasi itu. Di dalam organisasi tersebut. Oke. Kita tahan dulu. Kita akan tanya lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Radio Republik Indonesia kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran ke-52 tahun 1443 Hijriah. Dengan tema Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Seleksi tingkat daerah dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1 Ramadan 1443 Hijriah dengan 4 kategori lomba: tilawah, tausiah, tahfiz, dan kategori tartil Quran penyandang disabilitas sensorik netra putra. Final tingkat nasional akan dilaksanakan di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Tanggal 13 hingga 17 Ramadan 1443 Hijriah akan menampilkan peserta utusan terbaik dari seluruh Indonesia. Persyaratan dan pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id dan rri.co.id mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2022. PTQ ke-52 tingkat nasional Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa didukung oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Arremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah. Ku jentara berbunyi nyaring timbal beruge. Rimbai pun mengalun diiringi gitar tunggal dan biola, sahdu sekali. Arremantai Semende dengan tatanan kuat tradisi dan budayanya semoga tetap terjaga. Masih bersama Anda, Dialog Interaktif, karya-karya wanita Pagar Alam untuk negeri, disiarkan langsung dari kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Iya pendengar dan juga pemirsa, masih dari Bumi Basemah Kota Pagar Alam ya. Kita masih berada dalam acara spesial yaitu dialog di luar studio dari Kota Pagar Alam, dan seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Olivia bahwa kita saat ini berada di belakang kebun lemon begitu ya Bu ya. Jadi ini menarik sekali. Tadi ngomongin masalah ekoprint. Nanti kita lanjut lagi ke Bu Olivia. Ngomongin masalah ekoprint itu tadi bagaimana tentang proses daripada pembuatan misalnya kayak pakaian seperti ini kayak gitu kan. Itu seperti apa Bu? Proses dari ekoprint ini sebenarnya sedikit panjang. Sedikit Cuman panjang. Secara singkatnya, ekoprint ini dari sebuah bahan. Sebuah bahan. Itu yang tadinya berada di pabrik, terus ini harus kita lewat melalui proses scoring. Setelah scoring baru kita proses morganting. Setelah itu baru kita lanjut dengan treatment daunnya. Treatment daun yang kita ambil dari alam tadi harus kita treatment terlebih dahulu. Treatment seperti apa? Treatmentnya itu harus direndam dengan bahan seperti tunjung.
Dia Tunjung. untuk fungsinya itu untuk mengeluarkan nanti pada saat pewarnaan zat warna dari motif daun ini bisa keluar. Bisa keluar. Oke, jadi seperti Setelah itu. itu baru kita mulai menyusun pola daun tadi di dalam sebuah kain Iya. yang terserah kita mau susunnya secara abstrak atau secara Jelas gitu jelas pasang-pasang. gitu. Itu terserah di selera selera kita kita. masing-masing. Oke. Nah, selama proses itu biasanya berapa lama dilakukan untuk bisa menghasilkan sebuah kain yang sudah di ecoprint kayak gitu? Itu prosesnya kalau setelah dari disusun dari daun-daunnya tadi Iya. itu harus melalui proses pengukusan dulu selama 2 jam. Pengukusan? Iya, kita menggunakan modus seperti steam atau kukus dia. Jadi tadi bahan yang sudah kita susun daun-daunnya tadi, Iya. bahan itu kita gulung seperti lontong. Oh, digulung Ya, seperti lontong? terus baru kita masukkan ke kukusan, terus dikukus selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam kita buka lagi bungkusan lontong tadi. Seperti yang di belakang itu bisa. Oke, ya. Bos bisa sambil kita lihat ya Bu ya, Iya. bagaimana proses. Oke, proses pembuatannya itu seperti apa? Silakan, Mungkin Pak. sambil kita saksikan, pendengar dan juga pemirsa mungkin. Ini daun-daunnya tadi ya? Iya, ini daun ketapang. Ketapang. Ini daun aprika. Daun aprika. Terus ini daun jati. Oke, daun jati. Daun jati yang seperti saya pakaiin sekarang Oh, ini ini motif daun jati. Oh, Iya. jadinya terang sekali Terang, ya? iya. Aha, Daun oke. jati ini juga dia timbul warnanya nanti nggak mesti harus merah semua. Dia tergantung di setiap pewarnaan. Setiap Itulah pewarnaan. uniknya ecoprint. Dia Mhm. mengeluarkan tidak pasti begitu warnanya jati itu harus merah, enggak selalu merah. Oh, Dia oke. bisa kadang menjadi kuning, bisa kadang menjadi ungu gitu warnanya. Iya. Jadi setelah disusun-susun seperti Setelah ini? susun-susun seperti ini, Ya. ini nanti kita tutup lagi menggunakan plastik. Oke, Plastik, ya. ditutup pakai plastik Uh-uh. dulu. Atau kalau kita bisa juga menggunakan kain blanket. Kain blanket itu maksudnya bahan yang ini, bahan polos ini kita taruh lagi di atas permukaan seperti ini sudah disusun daun. Ya. Setelah itu kita baru pasang ini plastik tadi. Habis itu kita gulung seperti lontong. Oh, jadi sudah Ya, ditutupin sudah tutup plastik, plastik, kita digulung. seperti lontong. Tidak kacaukah ini susunannya begitu? Tidak. Harus Dia, teliti benar. Itulah Oke. tadi karena pada saat pencelupan warna itu sendiri itu secara tidak langsung membuat daun-daun ini menempel dengan sempurna Dengan di sempurna. permukaan ini. Oke, Iya. oke. Setelah itu kita gulung, setelah gulung kita kukus kurang lebih selama 2 jam. Setelah 2 jam baru Itu dikukus kayak kukus nasi gitu? seperti Oh. mengukus nasi, Oke, benar oke. sekali. Aha. Mengukusnya pun menggunakan panci Selama 2 Iya, jam. selama 2 jam. Oke. Setelah 2 jam kita baru bisa melihat hasil Nah, dari ini hasilnya. ecoprint ini sendiri seperti Oke, yang dari iya, dasar kain ya? iya, dari bahan yang tadi. Oke. Setelah itu kita lepaskan dulu daun-daunan yang masih menempel tadi. Jadi ketika dia digulung, Iya, kemudian dikukus, dikukus. maka secara otomatis ini nempel ya? Nempel, iya. Oh, Dia tidak akan tertransfer. tertransfer. Warna yang didapat itu dari mana nih? Warna ini kayak gini. Warna Aha. dasar. Jadi dari dasar ini. Iya, kita awalnya itu memang ini bahan ini warnanya putih semua. Putih semua. Iya. Aha. Untuk dapat warna tadi misalnya kita menggunakan seperti ini tegaran. Tegaran ini bisa menghasilkan warna kadang Oh, ini maru. kayak kayu iya. ya? Heeh. Dari kayu, Kayu ya. loh. Benar-benar Aha. ini alam semua. Alam ya. Oke. Ini secang. Ini kayu secang namanya. Secang, iya. Nah, pemirsa, pendengar, ini namanya kayu Daun secang. Ini kayu secang. salah satu kayu yang bisa digunakan untuk Untuk pewarna. iya. Oke, pewarna. Ini kayu tinggi. Kayu tinggi. Oke. Juga untuk Kayu pewarna. tinggi, untuk pewarna ya. Iya. Kayak asam ini ya, asam Asam kandis ya. kandis. Kayak asam kandis ya. Tapi ini kayu. Ah, Iya. ah, ini pendengar. Ini warnanya Pemirsa? nanti dia sangat bagus. Warnanya itu keseringan pekat dia warnanya. Keseringan pekat. Iya, pekat, Oke. keseringan pekat. Oke, ini tunjung. Iya, Tunjung ini ini warna apa tunjung. nih biasanya? Tunjung ini untuk Nih, tunjung nih. Nanti saya tunjung ya. Oh, salah ya, saya tunjang ya. ini tunjung ini biasanya sering kita Iya. gunakan untuk fiksasi. Fiksasi itu tadi bahan yang sudah kita kukus, terus kita keringkan Iya. selama kurang lebih 3 atau 4 hari. 3-4 hari. Ya, setelah itu baru kita fiksasi menggunakan tunjung, bisa juga menggunakan soda as
atau zat kapur atau tawas. Jadi ketika warna-warna itu sudah menempel, iya, proses selanjutnya adalah menggunakan tunjung. iya. benar Setelah itu sekali. baru fixasi. Iya, fiksasi. Ah, fixasi. Oke. Fiksasi itu Mengunci. untuk mengunci warna, mengunci Oh. warna biar warna tadi. Jadi ternyata bukan rumah saja yang dikunci ya. Ternyata kain juga harus dikunci. Kain juga pendengar harus pemirsa dikunci ya. biar warnanya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana begitu. Iya, iya, menarik, Iya. menarik. Oke. Oh, jadi sudah setelah itu? Setelah itu, setelah kita kunci tadi, Iya. kita keringkan lagi. Kita Dikeringkan keringkan lagi. lagi. Iya, keringkan lagi selama 3 hari. Setelah itu baru kita bilas. Baru dibilas. Bilas sampai warna awal ini keluar dulu. Maksudnya itu untuk ibarat itu warnanya yang pertama tadi luntur dulu, maksudnya biar nanti setelah proses itu tidak akan terjadi perlunturan lagi. Tidak akan terjadi pelunturan. Jadi ada prosesnya dulu. Iya. Biar dulu luntur nih Iya. yang pertama gitu Iya, ya. benar. Nanti selanjutnya tidak akan peluntur lagi kayak Iya, gitu ya. benar sekali. Oke, menarik sekali nih pendengar dan pemirsa, saya bisa menyaksikan secara langsung saat ini. Ini daun-daun dari Daun-daun bumi pagar alam ya Bu Asli ya. dari bumi pagar Pagar alam. alam ini bisa dikelola menjadi akhirnya pakaian yang cantik seperti ini. Iya, Nah, benar sekali. kemudian ada juga tas gitu ya. Tas, iya. Ah, oke. Ini Inovasinya itu Inovasi. Mbak Seperti Lydia, selain diaplikasikan jadi Iya. di kain itu bisa diaplikasikan di kulit. Di kain bisa diaplikasikan di kulit. Di kulit Maksudnya di juga. kulit saya bisa Di juga kulit Bu. boleh juga dicoba. Jadi itu tas dari kulit, jadi bisa Iya. kulit sapi itu bisa ekoprint diaplikasikan ke sana. Iya. Ini juga kayak gitu ya. Sama seperti prosesnya. Sama prosesnya sama. Sama. Prosesnya sama dengan pada dasar dan kulit itu prosesnya sama. Sama, Mhm. prosesnya sama. Oke. Baik, jadi setelah itu selama dalam proses ekoprint ini, Iya. dari awal sampai dengan akhir itu butuh waktu berapa lama untuk bisa menghasilkan selembar kain? Kurang lebih 1 minggu. Iya. 1 minggu. sekali. Oke, 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu ngerjainnya tinggal jangan- bisa. Jadi Bisa kalau untuk mau bagi- pesen jauh-jauh hari, satu-satu. Mbak. Jadi kalau ngerjainnya jangan satu-satu, lama. Jadi Lama ya, Bu, ya? sekaligus gitu, 5, 6. Biasanya Oh. kami dalam satu pengerjaan itu kalau untuk bahan jilbab kami bisa menghasilkan satu hari itu 40 fits, 20 sampai 40 fits. 20 Jilbab, sampai dengan iya, 40. lembar. Oke. Kalau bahan kami bisa sampai 10 sampai 20 lembar. 10 sampai Iya. 20 lembar. Jadi pengukusan tadi selama 2 jam tadi enggak sia-sia hanya mengukus satu gulungan saja. Jadi bisa sekali banyak produksi, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga. tenaga. Oke, jadi langsung gitu ya. Langsung, iya. Ternyata ibu-ibu pagar alam luar biasa ya, tepuk tangan dong Terima ya. kasih. Iya, oke, sudah hasilnya jadi nih. Ah, ini Bu Olive, apalagi nih Bu Olive? Ah. Ini kan mumpung kita berdiri nih Bu Olive ya. mumpung berdiri ya. Mau berdiri nih. Ini apa lagi di sini tadi? Kita bicara sabun nih. Oke, Nah, sabun. Jadi Ada sabun, ini sabun apa nih? Sabun mandi? Iya, betul, sabun batangan. Sabun batangan. Jadi begini, Mm-mm. kalau kita bicara proses pembuatan sabun, Mm-mm. yang kita lihat adalah sabun yang kita jual di pasaran ya. Ya. Nah, pabrik bisa pabrik lah ya. Mm-mm. Nah, dalam pabrikan itu ada beberapa zat yang dihasilkan oleh proses pembuatan sabun itu diambil Oke. untuk dijadikan produk lain. Uh-huh. Sedangkan sabun batangan ini Mm-mm. tidak. Jadi semua kemanfaatan dalam setiap bahan baku itu akhirnya bisa memberikan manfaat untuk kulit. Mhm. Namanya gliserin. Glycerin. Gliserin. Nah, Aha. gliserin itu ada dalam setiap sabun batangan ini. Nah, kalau yang ini sabun Iya. batangannya terdiri dari 3 minyak. Ini 3 minyak. Minyak zaitun, Minyak zaitun. minyak kelapa, minyak dan minyak kelapa. sawit. Oh, zaitun, kelapa sawit. Yang satu Iya, ini ya, Bu ya? iya. Oke. Tapi dengan aromaterapi dan ingredientnya adalah kayu manis, Kayu cinnamon. manis. Oke. Nah, ya itu. Harum loh. Nah, jadi Untuk mandi ya, Bu ya? manfaatnya manfaat kalau kita bicara luar negeri, orang luar negeri itu sudah bicara dengan pemakaian sabun yang ramah lingkungan. Sabun yang yang ramah lingkungan. yang Oke. cocok dengan kulit dan bisa sekali pakai, tidak perlu harus pakai lotion lagi. Mereka tuh sudah langsung ada di semuanya, sini. Bu ya? Iya. Mhm. Nah, dan yang terakhir kami dari ibu-ibu gabungan organisasi wanita yang sabun ini, Iya. kita baru heboh-heboh minyak ya. Heboh-heboh minyak. Saya juga bisa berdiri di sini. Iya. Seakan-akan saya membuatnya gitu ya. Jadi kita Kemudian? heboh minyak kan? Aha, heboh minyak. Oh, lama dari Januari ya. Ya. Nah, kami tidak mikirin minyak yang itu. Oh, jadi Kita terima limbahnya.
Limbah dari minyak. Iya. jelantah. Dari minyak jelantah jelantah. yang biasa dibuang Iya. bisa diolah Gunakan kembali. menjadi sabun. Bagaimana caranya, Bu? Oh. Nah, jadi Jadi- penasaran gitu ya. Kayak Jadi- lagu Roma Irama penasaran gitu ya. Jadi minyak jelantah itu kita Iya. ambil, kemudian kita rendam. Saya sudah mencoba 3, Iya. serai, pandan, dan daun mint. Serai, pandan, daun mint. Oke. direndam. Ternyata yang paling efektif menghilangkan bau minyak jelantah itu adalah pandan. Oke. Nah, ini pandan. Ini pandan. Oh, pandan Ini sudah direndam selama 2 bulan. Pandannya direndam dulu selama 2 bulan. Di dalam minyak jelantahnya. Dalam minyak jelantah. Iya. Oh, oke. Jadi ini yang bisa merubah atau mengurangi Jadi aromanya gimana nih, Bu? aromanya, aroma pandan. Oh iya, aroma pandan, betul Ya, betul. Ini jadi- minyak jelantah ya. Minyak jelantah. Karena minyak jelantah kan identiknya warnanya agak hitam-hitam Ya, gitu ya. betul. Betul. Tapi dalam penggunaannya apabila kita membuat sabun dari minyak jelantah ini tidak untuk kulit. Tidak untuk kulit. Jadi Tapi untuk apa nih? Untuk misalnya serbet-serbet kotor, Oke. kemudian mencuci sepatu kotor, Kotor. supaya lebih bersih kamar mandi dan Oke. sebagainya. Jadi memang dipergunakan untuk yang tidak menyentuh kepada Kulit. secara langsung Secara kulit. langsung. Oke. Karena memang ini adalah limbah sehingga pemakaiannya pun bukan memang untuk untuk ke badan. Bukan Tapi untuk ke badan. Untuk ke badan, tapi cenderung kepada barang-barang rumah tangga yang kotor. Barang-barang rumah tangga yang Yang kotor. kotor. Ini yang merah ini apa nih, Bu? Ini namanya kecombrang. Kecombrang. Saya lagi Oh. bikin juga sabun dari kecombrang. Ini bunga ya, Bu ya? Iya. Oh, bunga Kalau kecombrang. kecombrang di sini dibikin sambel. Oh, sambel. Sambel unji Enak namanya. banget Mbak, boleh dicoba. Oh, gitu ya Enak sambel banget. ya. Nah, sekarang Seger rasanya. jadi kecombrang ini sebenarnya adalah bunga hutan. Bunga hutan. Bunga hutan. Banyak macamnya. Mm-mm. Di Kalimantan Mm-mm. ini digunakan untuk shampoo Di Kalimantan ini Langsung. digunakan sampo langsung. langsung. Ada busanya gitu, Bu? Ada. Oke. Dan ini digunakan juga oleh suku-suku Baduy. Suku Baduy. Suku Baduy untuk membersihkan badan, sabun, untuk shampoo, langsung. Oh, langsung bisa digunakan. Langsung, iya. Oke, oke. Jadi macam-macam, ada kecombrang ini macam-macam. Ada dari bentuknya bunga, ini kan bunga bisa dimakan, bisa dipakai untuk jadi sabun dan Sabun. sebagainya. Jadi kalau sebenarnya tidak aneh lagi. Tidak bagi aneh dia lagi, bahwa iya. ini sebenarnya dipakai untuk sabun. Ini untuk shampoo kalau suku Baduy. Suku Baduy pakai ini untuk shampoo. Itu sampo. Nah, mungkin nanti teman-teman lagi mengaduk nanti kita lihat lagi proses pembuatan sabunnya karena Iya. lagi di mixer. Lagi di mixer. Nanti Nanti kita kita lihat akan lihat bagaimana cara pembuatannya begitu ya. sabun. Ini ada timbangan gunanya apa untuk persentase pembuatan sabun ini Ya, tahu seperti karena apa? ini menggunakan soda api. Soda Bahan api. bakunya adalah soda api. Aha. Ini adalah minyak kelapa minyak murni kelapa. atau Aha. VCO. VCO itu terlalu murni, jadi memang ada minyak kelapa. Ini airnya distilasi, airnya air murni. Air murni. Iya, kemudian kalau kita mau masukin zaitun, minyak zaitun boleh. Boleh. Dan semuanya harus pakai digital. Semuanya harus pakai digital. Ya, supaya Jadi takarannya memang pas, gitu ya, Bu ya. betul. Karena soda api dan air itu tidak boleh terlalu banyak. Caranya juga harus lain supaya jangan meledak. Nah, jadi dalam pembuatan sabun ini sebenarnya memang juga harus hati-hati karena kita ada bahan-bahan kimia lain. Ah, ini namanya sudah datang ya. Tamunya sudah datang. Tamu yang ditunggu sudah datang ini ya. Ya. Ini bagaimana cara pembuatan sabun. Ya, ini pembuatan Ya. sabun. Ini luar biasa nih wanita-wanita pagar alam nih ya. Idenya luar biasa ya. Ya. Jadi Oke. ini adalah sabun dari minyak jelantah. Sabun dari minyak jelantah. Oke. Jadi supaya juga jangan terlalu ini adalah pewangi. Kita pakai pewangi lemon. Pewangi lemon. Pewangi lemon. Dari bahan lemon kita sendiri begitu, Bu? enggak lah. Oh, enggak. Prosesnya panjang Proses itu. panjang lagi gitu ya. Enggak lah. Iya, oke. Jadi itu adalah supaya wanginya lebih wangi lah Udah ya. dapet gitu ya, Bu ya, dapat, wanginya ada ya. yang pakai. Nah, Ini jadi- wangi lemon ini ya. Ya. Nah, pendengar pemirsa, saat ini tentunya
dari GOW ya Bu ya? Iya, Gabungan organisasi wanita tengah melakukan sebuah proses pembuatan sabun batangan. sabun batangan. Iya. Ini untuk mandi. Atau sabun? Karena ini pakai jelantah, Heeh. jadi untuk benda-benda yang kotor. Untuk tadi. benda-benda yang kotor. Oke. Nah. Kalau untuk mandi beda lagi ya Beda Bu lagi. ya. Mandi Oke. pakai ini. Pakai yang ini. Ya, ini ada untuk minyak mandi. zaitunnya. Oke. Nah, ada- Kalau yang ini yang pakai sama, ini Untuk mandi sebenarnya untuk mandi juga, tapi ini ingredientnya lemon. Iya, pakai lemon. Di sini ada lemonnya. Ada scrubnya di dalam. Oh, ada scrubnya juga. Dari kulit lemon. Oh, Kulit lemonnya dikeringin, Iya. kemudian dibikin jadi butir-butir. Heeh. Pada saat kita bikin sabun, kita masukkan. Jadi begitu kita mandi ada scrub. Scrubnya. Jadi Ya. bisa langsung bersih ya Bu ya. Bersih, kira-kira Jadi kayak begitu. kita kalau misalnya ini pakai scrub Betul, ya. ya, Aha. betul, kira-kira itu. Oke. Nah ini ada pewarnaan supaya Pewarnaan. menarik, supaya cantik. Kita warnain warnanya biru. Nah, pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri ya, bahwa sedang dilakukan tentunya pewarnaan dari bahan sabun ya, yang dilakukan oleh ibu-ibu yang luar biasa ini. Warna yang dipilih ini adalah warna biru ya. Oke, biru. Ini di blend gitu, diaduk-aduk gitu ya Bu ya. Mbak Lydia sama seperti Ecoprint, Ya. kemudian sabun. Ini proses belajarnya memang akhirnya trial and error. Karena setiap produk ini memiliki hasil yang berbeda-beda pada saat kita mencampurkan sesuatu. Misalnya di Ecoprint, itu kita campurkan sesuatu nanti warnanya berbeda lagi. Padahal barangnya sama atau daunnya sama. Nah, jadi harus sering latihan supaya kita mengetahui mana yang paling pas. Wah. Kemudian pewarnaan, pewarnaan karena ini yang disebut kriya. Ada artistiknya, Karyanya, seninya. Jadi memang- Jadi semuanya tercampur begitu ya Bu ya, ke dalam kriya ini ya. Iya betul. Dan pendengar dan pemirsa, saat ini kita saksikan sedang dimasukkan di dalam sebuah cetakan ya. Iya, sebuah cetakan. Cetakan. Nah, kalau sudah dari proses seperti ini, Jadi kalau sabun batangan ini karena ini prosesnya adalah proses yang kita kerjakan sendiri. ya. Sabun ini baru bisa dipakai setelah 4 sampai 6 minggu. 4 sampai dengan 6 minggu. Iya, jadi 4 sampai 6 minggu baru bisa dipakai setelah proses kimia dari soda apinya selesai. Jadi proses kimia dari soda api itu akan selesai Menguap setelah 4 sampai dengan 6 minggu. Oke. Dan kemudian kita harus menggunakan pH meter untuk mengetahui bahwa sabun ini sudah aman untuk digunakan. Sudah Itu. aman ya. Oke. Ya. Jadi, Heeh. nah ini adalah Prosesnya. Heeh. Nah, ibu-ibu ini sedang belajar bikin sabun ini adalah untuk souvenir. Oh, Souvenir. souvenir. Ya, Jadi kalau datang ke Pagar Alam, souvenir bukan cuma sekedar batik, bukan cuma sekedar tekstilnya Ecoprint kayak gini ya, Iya. tetapi juga ada sabun. Ada Sabun. Oke. Ibu-ibu ini selain belajar sabun batangan, sekarang sedang akan belajar bukan sabun cair. Sabun cair juga. Sabun cair tapi bahan bakunya dari sampah. Waduh. Ternyata bahan-bahan yang sebenarnya dibuang, nggak sia-sia, ditoleh gitu ya. Benar sekali. Itu yang Kita menjadi menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. wow, luar biasa ya. Oke. Lanjut. Ya, kita lihat saat ini pendengar dan juga pemirsa, ini sedang dilakukan pencampuran. Setelah tadi warnanya biru, ini dicampur dengan warna kuning keemasan ya. Kuning keemasan untuk bisa menghasilkan sabun ya. Oke. Jadi setelah 4 sampai dengan 6 minggu baru berbentuk seperti ini. Oh enggak, kalau ini memang langsung begitu kita sudah selesai melakukan itu, dia bisa kita lakukan seperti ini. Nah, dia dalam waktu 24 jam sudah bisa keras, tapi belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai. Karena itu tadi harus menguapkan dulu soda Iya, apinya. Soda apinya, proses kimianya sudah menguap, semua sudah clear. Itu antara 4 sampai 6 minggu. Setelah 4 sampai 6 minggu pakai pH meter, pH-nya sudah netral, baru bisa kita pakai. Oke, baik. Nah, jadi kalau teman-teman yang bikin sabun ini sama dengan Ecoprint, sekali bikin banyak. Karena nanti karena akan digunakan masih lama, 4 sampai 6 minggu baru bisa dipakai.
Jadi setelah 4 sampai 6 minggu baru buat lagi gitu Baru ya. buat lagi, gitu kan. Jadi kalau kata orang Palembang tuh terumpak bederub. Gitu ya. Langsung ya. Oke. Oh, itu kenapa diuak-uak? Akan muncul Ini? begini nanti. Oh, Ya, untuk buat motif seperti ini. motifnya, Oke. begitu. Ya. Oke. Baik. Ya, itu adalah proses. Jadi teman-teman dari gabungan organisasi wanita itu memang diberikan tanggung jawab. Jadi bukan hanya sekedar organisasi, tapi harus punya karya, Aha. sehingga karyanya ini bisa menghasilkan uang. Aha. Kalau bisa menghasilkan uang, mudah-mudahan juga ada ilmunya, Aha. sehingga bisa mengajarkan kepada generasi Seterusnya. Dan ini seterusnya. otomatis akan membuka peluang kerja. Betul, Iya, betul sekali. Jadi bukan hanya sekedar ibu rumah tangga, Ya. tapi di rumah Aha, ternyata bisa punya menghasilkan waktu luang. cuan gitu ya. Cuan gitu ya. Cuan gitu ya. Oke deh, nanti kita bincang-bincang lagi setelah yang satu ini. Ya. Kita duduk lagi. Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Ibu lagi ngomong sama siapa sih? Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si Covid. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendos jualan ibu kok. Ngendorse, Bu. Ya gitulah deh pokoknya. Tapi emang bener, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa. Wah, kok kita ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng pempek. Walah, gosong pempekku. RRI Palembang kembali mengadakan Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI ke-52 tahun 2022. Lomba terbuka untuk umum usia 17 sampai dengan 30 tahun. Pendaftaran melalui Google Form dapat diakses melalui ppid.rri.co.id. Hadiah pembinaan untuk juara 1, 2, dan 3 untuk juara tilawah mewakili RRI Palembang ke tingkat nasional di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp Pro 1 0821 7927 9090, WhatsApp Pro 2 0857 2222 2916. Sekretariat Panitia, Jalan Radio Nomor 2, Kilometer 4 Palembang. Melalui PTQ RRI, Rahmat Semesta, Pulih Bersama, Bangkit Perkasa. Masih bersama Anda, Dialog Interaktif, karya-karya wanita Pagar Alam untuk negeri, disiarkan langsung dari kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Baik pendengar dan juga pemirsa, masih bersama kami melalui Pro 1 RRI Palembang Kanal Inspirasi, tentunya masih dalam acara kita yaitu Dialog Luar Studio dari Bumi Basemah Kota Pagar Alam ya. Kita sudah tentunya banyak sekali membahas bagaimana kriya-kriya atau karya-karya dari wanita Pagar Alam bagi negeri. Ya, ini menarik sekali ya. Dan juga kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi melalui nomor telepon di 0813 7795 9534 ya. Jadi dipersilakan saja untuk Anda bisa berpartisipasi. Baik Bu, ini sambil nunggu nampaknya untuk bisa konektivitas dari ya pendengar kita yang ingin bergabung gitu ya. Ingin berpartisipasi karena dia dengerin kok menarik sekali gitu ya. Pengen tanya nih sama dua narasumber yang luar biasa ini kayak gitu ya. Nah, oke. Bagaimana? Sudah siap untuk yang telepon? Oke, masih di ini ya. Bagaimana nih Bu? Ini ada jeruk ya? Iya. Ini jeruk katanya tadi teh. Oh iya. Oke. Jadi kita sebutnya teh Iya. karena ini adalah
mengkonsumsinya dengan diseduh dengan air panas. Diseduh dengan air panas, oke. Manfaatnya apa? Antioksidan. Namanya lemon, antioksidan, kemudian antioksidannya cukup tinggi ini. Karena ini herbal, pasti rasanya juga agak ada sepet-sepet, ada pahit-pahit gitu ya. Pahit-pahit, oke. Pengolahan yang pertama setelah diiris-iris, kami menggunakan hidrator. Hidrator itu alat pengering. Alat pengering. Ya, kalau pakai itu kami lakukan 2 kali 10 jam. 2 kali 10 jam. Jadi hari ini 10 jam, besok belum kering, masih nyambung 10 jam lagi. Kenapa kami pakai hidrator? Supaya warna dan rasanya tidak berubah. Oke, ada alat tersendiri begitu? Ada alat tersendiri. Nah, jadi digunakan hidrator supaya warnanya tetap cerah, ya. kemudian ini warna lemon asli, kemudian rasa, yang jelas rasa tidak berubah, wangi tetap wangi. Kami sudah pernah mencoba pengeringannya dengan matahari. Pengeringan dengan matahari, tapi hasilnya kurang memuaskan. Tidak memuaskan. Kemudian karena ini kalau pakai alat atau hidrator itu kan panasnya kontinu. Ya, kalau kita di matahari kadang-kadang hujan ditarik, kan jemur lagi. Nah, ternyata itu tidak. Kayak gosokan nggak anget ya Bu ya. tarik ulur gitu ya. Jadi kami lebih prepare atau lebih mempersiapkan lemon ini dengan pakai hidrator. Kalau bunga telang tidak bisa pakai hidrator. Jadi pengeringannya secara pakai matahari. Matahari secara iya, langsung. Karena kalau pakai alat dia terlalu getas. Jadi hancur. Jadi setelah getas hancur kemudian dia layu. Jadi secara tampilan memang tidak cantik jadinya ya. Nah, kalau dengan matahari dia kering, kemudian dia lembab lagi, dia kering lagi gitu kan tidak jadi tampilannya tetap baik. Nah, yang terakhir itu permen ya. Ini permen hasil percobaan. Tapi aman. Oke, ini bisa nanti dicoba ini. Boleh. Ini adalah permen lemon. Pertama kami mencoba permen ini bikin dengan jelly. Dengan jelly. Ditahan dulu Ibu. Sudah tidak sabar untuk bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum, dengan siapa nih Bu? Halo. Oke, nampaknya terputus Bu. Ini nampaknya karena jauh gitu ya. Karena koneksi. Dicoba kembali silakan di nomor telepon 0813. Oke, sudah ada? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Apakah mendengar saya? Ini kayaknya terhalang oleh ini ya, dari kejauhan. Dia dengar tapi pengen tanya, penasaran, tapi terganggu di koneksi gitu ya Bu ya. Oke, lanjut ke permen tadi Bu. Ya, jadi penasaran dengan permen. Asal muasal kita tuh pengennya bikin permen jelly. Pengen permen jelly. Boleh saya coba satu? Boleh. Oke. Tapi agak lengket ya. Agak lengket ya, nggak apa-apa. Karena memang belum berhasil kami dalam mengolah, masih terus belajar. Sedang belajar ya, berinovasi terus ya. Oke. Jadi pertama kami pengen bikin permen jelly. Oke. Setelah kami coba produksi, ternyata biaya operasionalnya cukup tinggi. Karena dia harus pakai salah satu produk, kemudian produk itu harus halal dan impor. Nah, jadi beralihlah. Coba kita kan tahu permen jahe ya. Iya, jahe tahu. Kenapa sih lemon nggak bisa? Nggak bisa. Nah, kami akhirnya mencoba membuat permen karamel lemon. Ini permen karamel. Iya, jadi bahan bakunya. Permen karamel. Jadi bahan bakunya. Enak loh Pak, Bu. Mantap. Asam ya? Asam-asam. Tapi nggak apa-apa. Biar saya jadi langsing gitu ya. Jadi langsung manis. Terus jadi ini adalah gula, maizena, dan air lemon. Gula, maizena, air lemon. Iya. Jadi ini lagi kita terus coba. Kita masih belum ketemu supaya nggak lengket gimana. Sedang mencari solusinya bagaimana nggak lengket ya. Ini pada pengen semua Bu. Oh boleh nanti. Nanti ya. Biar seger-seger. Biar seger-seger. Pulang besok ke Palembang nggak mabuk. Oke. Nah, dalam tentunya segala proses pasti kan ada kendala. Kita ke Mbak Tika dulu nih Mbak Tika. Dalam sebuah proses pasti ada kendala. Kendala apa yang dihadapi ketika mungkin dalam memproses ekoprint seperti itu?
Kendala saat ini yang kita hadapi, kalau dari bahan baku sendiri, alhamdulillah untuk Kota Pagar Alam itu tidak menemui kendala. Tidak menemui kendala. Karena Oke. dengan kita ketahui sendiri Pagar Alam ini kaya akan alamnya. Jadi sehingga kita untuk mendapatkan seperti dedaunan, Dedaunan, terus iya. pewarna tadi itu tidak menjadi hambatan. Tapi yang kami hadapi sekarang ini adalah hambatannya di bahan kain. Di bahan kain. Iya. Oke. Terkadang bahan kain itu kami harus kirim dari luar dulu untuk ke sini. Kadang kami pesan pun belum tentu langsung ada gitu. Jadi kami kendalanya itu masih di bahan kain. Karena setiap jenis kain itu Iya. hasilnya, Hasilnya berbeda. berbeda. Iya. Jadi makanya saya tadi sempat nanya, Mbak Tika, ini bahannya apa sih? Ini semi sutra. Semi sutra yang Semi saya, sutra. yang saya pakai ini semi sutra. Yang di belakang Mbak itu Oh, ini? Iya, itu Oke. semi sutra yang saya pakai katun sutra, maaf. Iya. Terus Jadi- yang ini juga jadi- katun sutra. Ya. Ini untuk laki-laki Iya, ya? untuk laki-laki. Motif laki-laki, oke. Laki-laki itu identiknya warnanya ya gelap-gelap seperti Gelap-gelap itu. ya. Jadi setiap kain ini pasti hasilnya berbeda-beda. Kemudian karena mereka juga terus berinovasi dan belajar, itu tadi. Ada yang bertanya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, Bu. Ada pertanyaan dari teman kita dari Balikpapan nih, Bu. Jauh banget. Ibu-ibu, ditonton Iya. dari papan nih. Aduh. Iya, dari Balikpapan ada Ibu Ali. Iya. Nah, Ibu Ali bertanya, katanya pembuatan batik apakah pakai malam seperti batik pada umumnya? Iya. Atau tidak? Seperti itu. Iya. Itu pertanyaan saya katanya. Oh iya. Bu Ali di Balikpapan. Ya, jadi kalau bicara kriya tekstil, Iya. kita bicara batik, pasti kita bicara malam. Malam. Jadi kalau batik yang digunakan oleh Non Ayu tetap menggunakan malam. Tetap menggunakan malam. Tetap menggunakan malam. Nah, tapi kriya yang satu lagi yang ecoprint tidak menggunakan malam. Oke. Nah, jadi itu yang Karena membedakan. prosesnya berbeda. Prosesnya berbeda. Oke. Jadi kalau batik sebenarnya si ecoprint ini hanya bahasa modernnya. Kalau kita Modernnya. bicara tentang kriya tekstil itu rata-rata sebagian besar adalah yang dicap-cap kayak gini sebenarnya namanya batik. Batik tetap ya. Tetap batik. Hmm. Tapi untuk membedakan namanya batik ya kan kita tahu kan batik itu seperti apa, Apa? menggunakan malam, Malam, dan sebagainya. Makanya yang untuk jenis lain dinamakan ecoprint. Oke, Iya, begitu. dinamakan ecoprint. Iya, Oke. betul. Kendala sudah dikatakan tadi. Kalau Iya, benar. Ibu sendiri kendalanya apa nih, Bu? Belum populer. Wah. Kalau belum populer, artinya kaitannya dengan promosi. Betul. Nah, bagaimana dengan promosinya, Bu? Kehadiran RRI hari ini adalah promosi. Wah, tepuk tangan dong ya. Benar sekali. Ah. Kami yang mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini sehingga tadi kan walaupun simple ya pertanyaannya, apakah batik ini pakai malam gitu. Artinya kehadiran kami sudah ditonton oleh sampai ke Balikpapan. Sampai ke Balikpapan. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan walaupun hambatan itu masih ada di depan mata, dengan bisa hadirnya kami di RRI ini sehingga dilihat orang, produk-produk ini mudah-mudahan bisa menarik minat untuk mempelajari, untuk membeli, gitu dan sebagainya. Dan yang pasti yang paling utama adalah membuka peluang kerja. Betul. Betul sekali membuka peluang kerja ya. Oke, sekarang kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan, Bu. Yang menjadi harapan ya tentunya dari wanita-wanita Pagar Alam ini terhadap kriya-kriya yang sudah dihasilkan seperti itu. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Saya juga tetap akan belajar. Iya. Jangan berhenti belajar karena Iya. dunia ini terus berkembang. Berkembang, oke. Teman-teman tadi ini cerita sedikit boleh ya? Boleh, Dikit sedikit aja. Teman-teman ini tidak mengira RRI akan live streaming. Ya benar sekali. Saya sempat Karena kaget mereka ketika semua Oli. bilang RRI adalah hanya bicara, jadi yang didengar hanya suara. Suara, oke. Begitu barang-barang yang datang, kenapa butuh ini? Kenapa butuh ini? Aku bilang live streaming. Artinya dunia Hari berkembang. berkembang, betul, Bu. Teman-teman bilang, emang RRI bisa live streaming? Ada dong. Jadi Gitu. dengan contoh seperti itu bahwa kita tidak boleh berhenti belajar. Kemudian kita harus mau menerima semua pelajaran-pelajaran ini dengan resiko yang
cukup besar, baik biaya, waktu dan kegagalan. Oke. Tapi jangan berhenti untuk belajar. Jangan berhenti Karena untuk belajar. pasti pas sampai titiknya kita akan mengetahui bahwa kita akan berhasil. Kita akan bisa menghasilkan sesuatu, entah ilmu, entah materi, entah pertemanan, entah kekeluargaan dan sebagainya. Banyak hal-hal lain yang positif yang ibu-ibu ini lakukan. Ya, tadi kan aku udah bilang mereka dari ABRI, dari polisi, toh akhirnya saling mengenal, saling berkarya, mengeluarkan suatu produk yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa. Oke, silakan Ibu. Nih harapannya apa nih? Harapan saya semoga kami terkhususnya untuk kegiatan kami ini bisa menjadi berdistribusi untuk Kota Pagar Alam sendiri, menjadi aset pariwisata Kota Pagar Alam, sehingga kami bisa ikut memajukan perkembangan di Kota Pagar Alam ini mengenai karya-karya wanita Kota Pagar Alam ini. Oke, amin. Insya Allah ya Bu ya, Amin, insya Allah. insya Allah. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum mengakhiri kebersamaan biasa, kalau saya pakai pantun. boleh. Kita kasih pantun dulu. Gadis cantik memakai pita, tidaklah lupa pakai kain kebaya. Marilah kita menjadi wanita yang penuh dengan karya. Tepuk tangan dong. Iya. Pendengar dan pemirsa, tak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam acara kita, yaitu dialog di luar studio dari Bumi Basma, Kota Pagar Alam, dengan dua narasumber yang luar biasa saat ini. Terima kasih buatnya Ibu Olive ya, dan juga dengan Mbak Tika ya. Ada edukasi tentunya, ada informasi yang bisa di-share, dibagikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI. Baik, pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini tentu kebersamaan kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda dengarkan dialog interaktif karya-karya wanita Pagar Alam untuk negeri, langsung dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.